Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudaraku dengan saya Cecep Muhammad Yasin. Ya, kali ini saya akan membahas sesuatu yang mohon maaf aja mengagetkan saya. Kisah kejadian nyata, yaitu pengusaha pribumi pengusaha alat pertanian pribumi yang dipesan oleh Pak Jokowi dari tahun 15. Yang masih ingat saat itu begitu Pak Jokowi menyerahkan setelah ke petani di Ponorogo, insya Allah yang saya ingat, setelah itu diambil, tahu-tahu setelah Pak Jokowi pergi diambil lagi. Nah, ini kisah yang terjadi selanjutnya, yaitu ternyata ada korban dalam kejadian itu yang sangat mengenaskan, yaitu pengusaha pribumi orang Melilir Madiun, ya kalau nggak salah itu Kabupaten Madiun. Ini orangnya ini sampai sekarang punya hutang. Saya sepertinya ini kebohongan yang untuk kesekian kalinya dari pengusaha di Madiun, tapi tidak dibeli. Jakarta, ID Times, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan pertanian di Madiun, Jawa Timur menagih janji Presiden Jokowi. Pasalnya pada tahun 2015 Jokowi memesan 1.000 unit peralatan pertanian kepadanya. Tetapi meski pesanan itu telah dibuatkan hingga kini peralatan itu tak kunjung dibeli. Upaya untuk menagih realisasi pembelian itu pun sia-sia. Pengusaha itu, Selasa tanggal 8 November tahun 2022 akhirnya curhat melalui akun Twitternya. Saya kalau mengatakan begini, tragis sekali nasib ini, ya ini judulnya banyak macam-macam, dan hari ini tanggal 8 November kemarin sudah terbit. Ini saya dapatkan dari berita-berita, salah satunya ditagih pesanan Jokowi 1.000 alat pertanian. 1.000 alat pertanian. Saya bacakan dulu ya. Ditagih 1.000 alat pertanian dari pengusaha di Madiun, tapi tak kunjung dibeli. Ini ceritanya, ditagih pesanan Jokowi 1.000 alat pertanian dari pengusaha di Madiun, tapi tak kunjung dibeli. Ini di caritahu.com, Selasa 8 November 2022. Ini caritahu.com, Caritahu Jakarta. Seorang pengusaha produksi peralatan pertanian yang berada di Madiun, Jawa Timur, menagih janji Presiden Joko Widodo, Jokowi atas pembelian alat pertanian yang sampai saat ini tak kunjung dibeli. Dari tahun 2015, saudaraku. Ya Allah. Kami sejak 2007 berniat melakukan sesuatu yang bisa membantu petani. Selain menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, diawali dengan memproduksi pupuk pesanan pemerintahan, pupuk subsidi. Pabrik pupuk awal kami juga hidup dan mati pun tak hendak akibat subsidi yang ditebas. Selain itu kami ingin membuktikan bahwa anak negeri mampu membuat sendiri. Kedua, mengapa kami percaya bekerja tanpa kontrak? Karena pembelian Alsintan oleh pemerintah dilakukan melalui e-katalog. Dan yang lebih penting lagi, kami mendapat order langsung dari seorang presiden. Apalagi presiden hadir sendiri di pabrik kami. Siapa lagi yang lebih kami rakyat percayai di atas seorang presiden? Itu idealisme kami. Saat ini kami hanya bisa memohon bantuan kekuatan kepada Allah yang Maha Adil untuk survive bersama karyawan dan keluarganya membiayai hidup. Kalau tidak kepada Allah, ke siapa lagi kami harus memohon? Presiden Jokowi Pak Dekarwo yang saat ini Watimpres Mentan, apakah masih berkenan mendengar? Yang kami terima saat ini hanya tamu Dinas Pertanian yang bolak-balik survei, tanya kapasitas produksi tanpa membeli. Banyak ayat, banyak petua sesepuh, banyak nalar yang mengatakan bahwa janji haruslah ditepati. Dan hal itu bagian dari ciri orang beriman. Kisah ini berawal dari kehadiran Presiden Jokowi pada tanggal 6 Maret tahun 2015 di pabrik kami. 7 tahun kami mempertanyakan janji. ID Time 8 November 2022. Menciptakan tenaga kerja, 10 juta tenaga kerja yang datang tenaga kerja dari Tiongkok. Ini saudaraku, mungkin harusnya lagi. Ya, kita lanjut mempertanyakan janji. 1. Alkisah Presiden Jokowi hadir di pabrik peralatan pertanian kami di Melilir Madiun.
atas info Menteri Pertanian saat itu Amran. Beliau mengatakan Alkisah Presiden Jokowi hadir di pabrik peralatan pertanian kami di Melilir, Madiun. Atas info Menteri Pertanian saat itu Amran. Beliau mengatakan bahwa pemerintah memerlukan sekitar 60 Alsintan pemanen padi lalu menanyakan kemampuan produksi kami. Pemimpin pabrik Kiai Mblebes menjawab setahun mampu menyiapkan 200 buah mesin. Presiden mengatakan, kurang, bisa 1000 buah. Kami jawab bahwa permodalan kami terbatas. Lalu Presiden bertanya kepada Pak D. Soekarwo, Gubernur Jatim dan Komut Bank Jatim, serta pejabat bank yang hadir. Beliau minta bank untuk bantu membiayai. Pendek cerita, akhirnya pabrik kami bekerja keras memproduksi 1000 mesin sesuai permintaan Presiden. Sepanjang perjalanan produksi, tanda-tanda pembelian oleh pemerintah seperti diliputi kabut tebal. Kiai Mblebes mondar-mandir ke Departemen Pertanian, bahkan bawa surat dan datang sendiri ke istana yang hasilnya hanya selembar surat setnek. Saat membawa surat setnek ke Menteri Arman dijawab tidak ada uang. Di lapangan barang impor masih datang artinya masih dibeli. Tahun berganti, stok mesin dan berbagai komponen menumpuk. Sementara perusahaan harus terus mengangsur hutang ke bank dan menggaji karyawan dengan nilai uang berhenti, perusahaan berupa berbagai stok saat ini lebih dari 30 miliar. Saya terus minta Kiai Mblebes untuk sekuat mungkin tidak melakukan PHK karyawan. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada karyawan yang di PHK. Berbagai aset pribadi harus kami jual agar karyawan masih bisa membiayai keluarganya. Mengapa semua itu kami lakukan? Mengapa kami memproduksi tanpa memegang kontrak pemesanan? Jawabannya, ya Allah. Ya, ini saya berharap anggota Dewan, ya DPR RI, ayo ini bantu, jangan diam saja. Ada rakyat yang membutuhkan bantuan yang jujur saja kalau saya melihatnya ini di PHP sama negara, ini di PHP sama pemerintah. Saya tidak tahu apakah Pak Jokowi ini sudah mengetahui atau belum, tapi saya berkeyakinan ini harusnya Pak Jokowi tahu. Tidak bisa seperti itu. Dan saatnya untuk bergerak, ya melakukan upaya bagaimana membantu. Wahai para anggota Dewan yang mulia dan yang terhormat, panggil itu Menteri Pertanian, ini pengusaha yang jujur, yang baik, yang hanya didatangi saja oleh seorang presiden walaupun di PHP tetap memberikan kesepakatannya, gentle agreement-nya walaupun tidak, tapi ternyata pemerintah one prestasi. Dan harus dalam kondisi seperti ini Dewan harus hadir untuk mempertanyakan kepada Pak Jokowi. Ini benar-benar mengenaskan. Kali ini harusnya negara membantu, tapi ternyata negara ngerepoti, ngerecoki, bahkan negara menyusahkan rakyat. Sesungguhnya tidak ada istilah jual beli antara negara dengan rakyat atau bisnis dengan rakyat, itu nggak ada. Tapi membantu, tapi nyatanya ini bukan membantu, tapi ngemplang sepertinya. Dan ini mempecundangi. Ya saudaraku anggota Dewan yang berhubungan dengan masalah ini, saya berharap untuk diperhatikan. Jujur saja saya tidak bisa bicara banyak, yang jelas ini orang dikemplang. Maka saya meminta kepada anggota Dewan secara pribadi sebagai rakyat, ini benar-benar mengenaskan. Beliau insya Allah saya berkeyakinan orang baik. Saya berharap ini untuk supaya segera ada tindak lanjut kejelasannya. Dan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Saya berharap pun Dewan memanggil dan yang akan datang, pemerintahan yang akan yang menggantikan Pak Jokowi, kalau ini sampai tidak dibayar atau hanya di PHP saja, maka pemerintah berikutnya harus bertanggung jawab. Inilah bukti bahwa kebohongan demi kebohongan itu selalu mengitari kebijakan daripada pemerintah. Dan kali ini yang sangat mengenaskan adalah pengusaha yang modalnya sangat terbatas diperlakukan seperti, dan ini tidak pantas. Menteri Pertanian mohon cepat turun, DPRD Kabupaten Madiun jangan hanya diam saja, bantu. Juga
Bupati Kabupaten Madiun, bantu. Ayo, saudara-saudaraku, lembaga swadaya masyarakat. Saya insya Allah juga berkeinginan untuk menemui beliau dan memberikan solusi-solusi. Ayo bersama kita dorong kasus ini supaya masalah ini selesai. Kasihan saudara kita. Dia jujur saja saya lihat orangnya sangat gigih, sangat kekeh untuk mempertahankan eksistensi usahanya, kelangsungan usahanya. Bahkan dalam kondisi di PHP seperti itu, beliau pemiliknya kalau saya lihat di sini tidak melakukan PHK. Ini super keren. Ini orang yang tangguh yang harusnya diperhatikan. Wahai Bapak Presiden Republik Indonesia, wahai Bapak Ibu Ketua DPR RI, wahai Bapak MPR RI, Ketua MPR RI, wahai seluruh anggota yang berhubungan dengan pertanian, berhubungan dengan usaha, berhubungan dengan kemaslahatan warga. Ini ada PHP. Ayo, ingatkan Pak Jokowi, ingatkan Setnek, ingatkan petinggi-petinggi negara untuk menepati janjinya. Jangan mempecundangi rakyat, jangan menipu rakyat. Itu harapan saya, saudaraku. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa ini saya tidak bisa ngomong karena jujur aja yang jelas bagian untuk kesekian kalinya yang tidak bisa saya katakan kebohongan itu terjadi lagi dan saat ini menimpa saudara kita, warga pengusaha, warga Kabupaten Madiun yang berada di Mlilir, Madiun. Ayo bersama saya Cecep Muhammad Yasin menyuarakan atas kebohongan negara terhadap rakyatnya yang menjadi korban kebohongan di pemerintahan, era pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini juga Mas Gibran walaupun wali kota, sampaikan. Saya yakin jenengan masih muda bisa membaca ini, sampaikan kepada bapaknya untuk bertanggung jawab, karena bapak jenengan ya, selaku presiden datang dan dia percaya karena ini presiden yang berbicara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Dari saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan yang akan ikut berusaha memperjuangkan juga dengan kemampuan yang saya miliki kepada Bapak Jokowi. Demikian dari saya. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan.